seger. Kok lemes Udah Kak? Nanti adik-adik di rumah gak Belum semangat seger loh ya. Kak. Sekali lagi. Semangat dong. Ayo kawan Satu, kita dua, ulang sekali tiga. lagi. Shalom. Ketemu lagi dengan kita kakak-kakak. Ibadah sekolah Minggu. Oke. Apa Kak? Ya. Apa? Sudah bangun tidur belum? Ayo Sudah udah bangun. dong, Iya, pasti sudah udah bangun bangun lah dia ya ampun. Udah pasti. Pastinya udah Terus bangun. apa lagi Kak? Apa ya apa? Sudah mandi belum? Udah. Dari aromanya tuh udah. Udah Iya, wangi. ya. Terus apa lagi? Apa? Sudah siap semua Sudah Kak? siap semua? Sudah. Siap apa Kak? Siap Alkitab, yang di siap depan diri. TV, siap depan HP. Mau ngapain kita? Mau ibadah Mau sekolah ibadah minggu? dong. Oh iya, kita mau ibadah. Masa Ya. Kak lupa? Iya. Sudah siap semua? Mana suaranya? Aduh. Ada suaranya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tanggal pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Satu kali lagi. Selamat pagi Tuhan, dapat terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti, dan berkati juga buat hamba ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti, bisa kami terapkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya kan? Iya Kak. Iya dong, Supaya harus Kak itu. semangat. Dibawa sama siapa firman Tuhannya? Aduh, siapa ada, ya? ada yang ganteng-ganteng, ada yang Ah, manis-manis. siapa? Lupa Siapa namanya. Nanti Siapa namanya? nanti kita minta kenalan lagi ya. Nah, nanti kita kenalan ya, adik-adik yang ada di rumah pasti penasaran kan? Cowok satu-satunya ya. Iya dong. Oke, siapa yang nunggu di sini? Nanti Asik. nanti rahasia. Biskin Kak. Oke, Siapa sebelum ya? itu Kak, kita angkat pujian loh. Iya dong, Sebelum harus mendengarkan mengangkat firman pujian. Tuhan. Yesus Oke, ku kita panggil. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus
Salam, semangat pagi adik-adik. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran Alkitab kita dari Rasul Paulus. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu sudah belajar dari Tante Wenti, Kak Ulin, hari ini kita lanjutkan lagi belajar tentang Rasul Paulus, biar adik-adik semakin mengetahui siapa itu Rasul Paulus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mampukan kami, berikan kami hikmat, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan melalui firman Tuhan ini, hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan adik-adik yang ada di rumah masing-masing ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka boleh serius untuk belajar firman Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu mereka ketika belajar firman Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa firman Tuhan yang berotoritas dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ada beberapa hal yang penting yang kita pelajari dari bacaan firman Tuhan ini adik-adik. Yang pertama, mereka yang melarikan diri karena penganiayaan tetapi tidak melarikan diri dari pekerjaan mereka. Luar biasa adik-adik. Setelah Stefanus dibunuh, setelah Stefanus dilempari dengan batu karena Injil, karena orang-orang yang tidak senang, dan orang Kristen juga, orang percaya juga yang ada waktu itu, mereka dikejar, diburu. Akhirnya mereka tersebar kemana-mana, mereka melarikan diri sampai ke Antioquia. Tetapi yang menarik di sini adik-adik, walaupun mereka tersebar, mereka melarikan diri dari penganiayaan itu, tetapi mereka tidak melarikan dari pekerjaan mereka. Mereka tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan dikejar, diburu, tetapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Tetapi mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja yang tersebar di daerah itu. Mereka berpikir bahwa hanya orang Yahudi saja yang berhak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya semua orang di dunia ini perlu mendengarkan firman Tuhan,
supaya mereka diselamatkan. Yang ketiga adik-adik, mereka semakin maju dalam pelayanan mereka. Mereka berhasil dalam pemberitaan firman Tuhan. Mengapa mereka berhasil dalam pemberitaan firman Tuhan adik-adik? Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Karena tangan Tuhan selalu menyertai mereka. Banyak hal baik yang terjadi. Sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan itu banyak orang yang percaya, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan menyertai mereka, karena mereka pergi dengan iman dan kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga orang percaya kepada firman Tuhan. Jika adik-adik juga kalau menyampaikan firman Tuhan dengan memohon pertolongan Roh Kudus dan sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan, maka orang yang mendengarkan firman Tuhan akan menjadi percaya. Kabar itu tentang jemaat Antioquia yang percaya kepada Kristus yang disampaikan oleh orang-orang yang tersebar itu terdengar sampai jemaat yang ada di Yerusalem. Akhirnya jemaat Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia untuk melihat kondisi jemaat yang ada di sana. Dan setelah sampai di sana adik-adik, Barnabas sangat terkejut dengan hal yang ada di sana dan dia mengucap syukur kepada Tuhan oleh pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Antioquia. Setelah sampai di sana, Barnabas mulai menasihati jemaat yang di sana agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena adik-adik tahu pada masa itu banyak pengaruh dari ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran dari penyembahan berhala dan sebagainya, pengaruh filsafat dan sebagainya, sehingga Barnabas meyakinkan kepada jemaat di sana supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, dan jemaat juga sering dianiaya dan sebagainya. Oleh sebab itu Barnabas perlu tekankan ke sana supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Barnabas juga adalah orang baik, dia adalah orang yang penuh Roh Kudus dan dia orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Setelah dia Barnabas pergi mencari Paulus untuk membawanya ke Antioquia untuk bersama-sama melayani di sana. Luar biasa. Jadi disinilah pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Orang yang mempunyai hati, orang yang punya keinginan untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi dia dengan kuasa Tuhan. Maukah adik-adik seperti Barnabas dan Saulus? Maukah adik-adik seperti Barnabas dan Paulus yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya sehingga mereka boleh percaya dan mereka boleh diselamatkan? Maukah adik-adik? Jika adik-adik bersedia, adik-adik berdoa dalam hati, maka Tuhan Yesus akan menolong. Tuhan Yesus akan memberikan rohnya kepada adik-adik untuk menjadi berani menaruh rohnya dalam mulut adik-adik sehingga adik-adik pintar berbicara dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan tadi. Sekarang kita masuk dalam tugas. Siapkan catatannya, bukunya, biar catat tugasnya. Tugas kita masih sama seperti minggu lalu, kita mendalami Alkitab. Kalau kemarin kita tugasnya tentang 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, hari ini kita akan melanjutkan Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut, 3 kitab yang kita akan mendalami. Catat pertanyaan yang pertama untuk tugas kita. Tugas ini untuk semua kelas. Yang pertama, catat, siapa itu Yosua? Siapa itu Yosua? Dan sebutkan 3 kejadian penting dalam kitab Yosua. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dalam kitab Hakim-Hakim, tuliskan hakim-hakim, semua hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim, tuliskan. Yang ketiga adik-adik, tugasnya Rut menjadi nenek moyang dari seorang raja yang sangat terkenal. Siapakah raja itu? Kalau adik-adik mau tahu, bacalah ketiga kitab itu dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik bisa mengerjakan tugas tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami semakin diingatkan, dan kami juga belajar dari Rasul Paulus ketika firman Tuhan itu datang kepada Paulus, ketika engkau memerintah dia untuk memberitakan Injil, dia bersedia
dia bersedia menjalankan semua perintah Tuhan, bersedia menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga melalui Paulus banyak orang yang diselamatkan. Dan mampukan kami anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang kami rindu, kami ingin memberitakan firman Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Oke. adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah Sudah, dong. Kak. Sebelum kita memulai muji Tuhan, Iya. kita bangkit berdiri yuk. Undang Ayo, yuk, bangkit bangkit berdiri. Ayo, Pasti ayo. sudah tahu musik ini kan? Sudah dong. udah. Pasti sudah Tahu. ingat. Kalau sudah ingat, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Satu untuk semua. Ayo berdiri. Dia terbesar tak terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Sekali lagi. Dia terbesar tak terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi berdiri untuk sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai ujung bumi. Lagi dong, kita akan nyanyi sekali lagi. Hadiah terbesar tak terima. Mana suaranya? Agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Lagi. Hadiah terbesar tak terima, Yesus dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Ayo lompat. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi berdiri untuk sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai mana? Sampai ujung bumi. Satu untuk semua, satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi berdiri untuk sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai mana? Sampai ujung bumi. 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 Ayo, jangan bilang tadi kakak-kakak di sini gerak, adik di rumah nggak gerak. Ayo ngaku. Enggak, Kak, semuanya. Jangan mau Enggak. kalah sama kakak yang ada di sini. Ayo. Oke. Apa kak sekarang? Apa Tarik napas sekarang? dulu, tarik napas dulu. Ya ampun. Yuk. Iya. Apa? Silakan duduk adik-adik yang ada Oh, di boleh rumah. duduk, boleh duduk. Iya, duduk. Boleh duduk. Kita akan mengakhiri Ibadah kita. ini. Aduh, ya ampun, sedih kali ya. Enggak, Kak, ketemu lagi kok. Tenang aja. Yuk ya, lagi minggu depan ya. kita ketemu lagi. Ditunggu Yeay. di minggu depan. Lebih Apa? semangat lagi. Ya, minta Mr. Egg untuk membawa kita dalam doa. Mr. Egg. Egg. Oke, mana Mr. Egg? Mr. Egg itu siapa? Ayo, Oke. komen di bawah ini dan subscribe. Oh ya, itu Jangan lupa like. jangan lupa di komen siapa sih Mr. Egg itu. Dibuat sama lengkapnya. Hah. Oke. Nanti dapat hadiah dari Mr. X. Oke. Oke, harus Iya. dikomen. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Harus. Oke. Kalau Oke. ketemu di minggu depan, kasih Mr. Egg ya. Oke. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji nama Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. God bless Tuhan Yesus you. memberkati. memberkati.